regresi. Oke. Regresi ini kalau rekan-rekan semuanya bisa lihat ya, di hampir seluruh universitas, khususnya yang memiliki prodi manajemen ataupun memiliki prodi administrasi bisnis, hampir sekitar 75% sampai 85% menggunakan teknik regresi untuk ujian akhir mereka. Oke, regresi adalah sebuah teknik yang rekan-rekan semuanya ketahui, sebuah studi untuk mengetahui hasil kausalitas antara variabel dependen dan independen. Contohnya seperti apa, rekan-rekan semuanya? Rekan-rekan semuanya bisa lihat pada PowerPoint yang akan kita tunjukkan setelah ini. Baik, rekan-rekan semuanya, fokus dari perkuliahan kita hari ini adalah yang pertama, rekan-rekan semuanya memahami terkait dengan regresi dengan korelasi. Ini sangat kelihatannya sangat terlihat sekali. Nanti teman-teman semuanya akan tahu kenapa sih kita penting mempelajari regresi versus korelasi. Karena sampai sekarang, khususnya di dunia bisnis, orang-orang masih salah paham terkait dengan regresi dan korelasi. Prakteknya juga pun salah jauh. Ketika rekan-rekan semuanya mahasiswa dan mahasiswi Setiamak Barunawati mengikuti beberapa jenjang pendidikan, khususnya untuk mendapatkan titel sarjana, rekan-rekan seharusnya sudah memiliki logika berpikir ilmiah secara regresi maupun korelasi. Berbagai macam fenomena-fenomena bisnis saat ini disebabkan adanya kesalahpahaman pemahaman antara regresi dengan korelasi. Karena regresi ini bersifat kausalitas, saling terhubung. Jadi ketika yang satu salah, maka yang lainnya akan salah. Atau ketika yang satunya bernilai positif, lainnya akan bernilai negatif. Bisa berhubungan terbalik maupun bisa berbanding lurus. Ini adalah sifat dari regresi. Tetapi ketika rekan-rekan semuanya mempelajari terkait dengan korelasi, fungsinya adalah terkait hanya berhubungan saja. Oke, rekan-rekan semuanya anggap saja seperti ini. Apa hubungan Anda dengan seumpamanya dengan Gubernur Jawa Timur? Oke, hubungan Anda apa? Saya warga Jawa Timur. Jadi hanya hubungan. Tapi nggak ada hubungannya ketika Anda melakukan sesuatu kemudian berdampak dengan gubernurnya, nggak ada. Hanya bersifat berhubungan saja. Oke, contohnya lain adalah hubungan adalah karakteristik misalnya. Kalian memilih semangka yang manis misalnya. Semangka yang manis itu bentuknya bulat, warnanya hijau, bijinya sedikit, kemudian warnanya agak kehijau-hijauan seperti itu. Ini contoh ya. Itu adalah beberapa hal yang terkait dengan semangka yang manis, berkorelasi dengan semangka yang manis. Tetapi bukan dimaknai ketika semakin hijau daunnya, semakin hijau kulitnya, atau semakin bulat bentuknya, maka ini semakin manis. Bukan ya. Jadi bukan bersifat saling sebab akibat, tetapi hanya menunjukkan sebuah ciri saja, sebuah bagian dari sebuah tanda, atau kita biasa menyebut sebagai bagian dari sebuah entitas variabel. Teknik regresi yang rekan-rekan semuanya pelajari saat ini adalah ditemukan pertama kali sekitar 1 abad yang lalu oleh Sir Francis Galton. Sir Francis Galton menemukan bahwa adanya tendensi orang-orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula, dan orang-orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Jadi menurut risetnya dia saat itu seperti itu. Sejalan dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, maka regresi modern menganggap bahwa penelitian ini disempurnakan. Oke, penelitian ini disempurnakan. Sehingga menurut Gujarati mendefinisikan regresi sebagai sebuah studi tentang ketergantungan variabel terikat dependen
dengan satu atau lebih variabel bebas independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan variabel independen yang diketahui. Ribet ya, sangat rumit sekali. Secara sederhana, ketika kalian memiliki logika berpikir regresi atau menggunakan teknik analisis regresi, fungsinya di sini yang pertama, rekan-rekan semuanya berfokus pada sebuah studi yang berfokus pada dua variabel, yaitu adanya variabel yang dipengaruhi dan adanya variabel yang mempengaruhi. Di mana keadaan variabel yang dipengaruhi erat kaitannya dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya. Contoh, kalau kalian berbicara tentang analisis regresi, contohnya seperti ini. Oke, kita sedang minum kopi misalnya. Ini adalah sebuah contoh analisis regresi. Kalian sedang minum kopi. Kopi ini kenikmatannya bisa diberikan dua faktor. Bisa diberikan gula, bisa diberikan susu. Ketika salah satu diberikan, apakah semakin banyak gulanya semakin manis, semakin enak, atau semakin banyak susunya semakin enak, atau gabungan antara dua takaran yang pas, antara susu dan gula, ini akan membuat kopi semakin nikmat. Inilah yang dinamakan dengan sebuah analisis regresi. Contoh, ketika saudara memasak misalnya. Ketika saudara memasak, semakin banyak micinnya, semakin banyak micinnya, atau dalam tanda kutip vetsin lah. Semakin banyak micinnya, apakah rasanya semakin enak? Ini adalah sebuah hubungan kausalitas. Semakin banyak, semakin enak. Atau semakin banyak garam semakin nggak enak karena keasinan gitu. Sehingga rekan-rekan semuanya sudah bisa menyimpulkan bahwa regresi modern adalah sebuah studi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dalam tanda kurung yang mempengaruhi terhadap variabel terikat dalam tanda kurung yang dipengaruhi melalui beberapa fenomena-fenomena tertentu. Ini adalah pemahaman secara sederhana terkait dengan regresi. Oke. Ketika kita berbicara terkait dengan regresi, ketika saudara berbicara tentang regresi, maka regresi secara statistika, regresi secara statistika adalah sebuah teknik dengan memiliki 3 tahapan yang berbeda. Pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas terkait dengan uji asumsi klasik. Bagaimana uji asumsi klasik ini merupakan sebuah syarat utama sebuah data sebelum diolah menjadi sebuah model regresi. Ketika sebuah model regresi tidak lolos uji asumsi klasik, maka dia tidak diperkenankan menggunakan regresi. Dia disarankan menggunakan SEM-PLS atau SEM-AMOS atau beberapa alat-alat statistik lainnya. Sehingga uji asumsi klasik merupakan syarat wajib dari sebuah pengolahan data berbasiskan regresi. Entah itu regresi sederhana, entah itu regresi berganda, regresi moderasi, maupun regresi mediasi. Ini adalah basis penting terkait kita memahami nilai regresi. Yang kedua, setelah kita mengetahui nilai bahwa seluruh data-data tersebut sudah melalui beberapa saringan-saringan tertentu, contoh saringan normalitas, heteroskedastisitas, kemudian multikolinearitas, linearitas, dan autokorelasi. Di sana, rekan-rekan semuanya sudah boleh melanjutkan pada uji regresi. Tapi ada satu hal yang perlu rekan-rekan semuanya ketahui. Ketika saudara menggunakan uji regresi, di sana ada yang namanya kekuatan model. Model saudara ini kuat atau enggak sih? Atau jangan-jangan modelnya lemah? Berarti kalau modelnya lemah, diukur dari apa, Pak? Model ini bisa diukur dari nilai R². Atau ketika saudara menggunakan lebih dari satu variabel, disarankan menggunakan adjusted R². Kemudian R² nilainya berapa? Nilai yang dikatakan moderat adalah sekitar 0,3 sampai 0,6. Di atas 0,6 dianggap baik atau sangat baik dan sangat kuat. Jadi 0 sampai 0,3 ini dianggap lemah.
0,3 sampai 0,6 ini dianggap kuat, dan 0,6 sampai mendekati angka 1 ini dianggap kuat. Setelah saudara dikatakan nilai modelnya dianggap kuat, maka selanjutnya saudara melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi. Nilai uji signifikansi ini, nilai uji signifikansi ini akan mengetahui apakah memang benar variabel yang dipengaruhi itu benar-benar mempengaruhi secara signifikan. Contoh, ada beberapa pengaruh-pengaruh variabel yang signifikan dan tidak signifikan. Contoh, ada beberapa orang, misalnya saja ada 3 tipe pria. Satu pria tipe single, satunya lagi tipe yang tidak bisa hidup sendiri, yang satunya lagi adalah tipe yang berpasangan. Kalau tipe single, dia mau belajar, mau sendiri, ada teman dan lain sebagainya, dia terbiasa hidup sendiri. Yang kedua, dia lebih semangat ketika ditemani oleh kekasihnya atau pasangannya dia. Kemudian sedangkan selanjutnya lagi adalah tipe orang-orang yang dia tidak bisa belajar ketika dia tidak memiliki pasangan, tapi kenyataannya dia nggak memiliki pasangan, gitu. Ada 3 orang ini. Faktor pasangan memiliki peran kuat di sana, tetapi bagi setiap orang efeknya beda-beda. Kalau untuk yang kedua, efeknya signifikan. Jadi semakin dekat dia punya pasangan, semakin mesra dengan pasangannya, dia akan semakin giat belajar. Itu untuk orang kedua. Tetapi untuk orang yang pertama, yang single tadi, dia malah dia ada atau nggak ada pasangan, dia udah terbiasa single. Jadi nggak ada efeknya sama dia. Dia niat belajar ya emang dari dirinya sendiri, bukan dari pasangannya. Sehingga ada pengaruhnya ya, signifikan atau tidak di sini. Kemudian yang ketiga, adalah dia ada atau tidaknya berpengaruh sangat signifikan. Jadi pengaruhnya ada. Jadi di sini rekan-rekan semuanya sudah tahu ya bagaimana peran signifikan atau tidak. Contoh simpelnya adalah ketika kita minum kopi. Saudara minum kopi dengan gula. Ini sudah sangat standar sekali. Tetapi lebih nikmatnya lagi ditambahi susu. Sehingga dia akan rasanya lebih nikmat ditambahi susu segar. Tetapi susu ini perannya nggak signifikan pengaruhnya. Dia ada atau nggak ada, selama ada gula, kopi selesai. Kopi tetap bisa dinikmati bersama-sama. Oke, ini adalah salah satu contoh kita memahami nilai signifikansi. Oke, prosesnya seperti apa, Pak? Oke, rekan-rekan semuanya, kita akan mulai melihat prosesnya pada alat SPSS yang bisa rekan-rekan semuanya lihat pada proses setelah ini. Baik, rekan-rekan semuanya silahkan lihat model penelitian yang bisa saudara lihat pada masing-masing gadgetnya. Oke, ini adalah sebuah model penelitian yang akan saudara lakukan nantinya ketika saudara mengerjakan skripsi. Saudara memiliki sebuah gambaran, model dan konsep yang akan saudara lakukan penelitian. Contoh, saudara sedang meneliti startup. Oke, sampel saudara adalah sekitar 50 startup yang ada di Surabaya. Dan ini hanya berumur sekitar 0 sampai 10 bulan misalnya. Jadi benar-benar startup yang baru sekali. Ketika saudara meneliti sekitar 50 startup, di sana saudara memiliki 2 variabel yang saudara lakukan untuk startup tersebut. Yang pertama adalah saudara mengatakan bahwa dengan teori yang saudara acu untuk melihat terkait dengan program startup adalah harga belinya.
Semakin murah harga belinya, maka akan semakin banyak asumsi dengan teori saudara seperti itu. Yang kedua, review negatif. Semakin banyak review negatifnya, maka omset penjualannya akan semakin menurun. Jadi ini adalah dua variabel yang kita gunakan. Kemudian masing-masing variabel akan kita gunakan prosesnya. Di mana di sini bisa dilihat harga belinya semakin rendah harga belinya, maka omsetnya semakin naik. Semakin tinggi review negatifnya, maka omset penjualannya semakin turun. Ini harus dilihat dulu positif dan negatifnya. Ini dilihat dulu ya, positif dan negatifnya. Kemudian kita bisa lihat pada proses SPSS-nya. Rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini, ini adalah ada X, Y, dan Z. Oke. Kita asumsikan di sini Z ini adalah sebuah variabel omset, seperti yang kita ketahui tadi. Ini adalah omset. Kemudian untuk Y, oke, ini adalah review negatif. Kemudian untuk Y ini adalah omset. Kemudian untuk X ini adalah harga jual. Ini adalah variabel-variabel yang kita gunakan untuk menilai sebuah prosesnya seperti apa. Kemudian rekan-rekan semuanya kita akan melakukan analisa regresinya dengan cara analyze, regression, linear. Kemudian saudara masukkan di sini bahwa kita tahu tadi bahwa analisis regresi merupakan analisis yang mencakup dua variabel. Ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan adanya variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel yang dipengaruhi di sini adalah omset. Omset kita letakkan pada variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian untuk variabel-variabel yang mempengaruhi di sini ada dua, yaitu ada harga jual dan review negatif. Harga jual dan review negatif di sini adalah berfungsi sebagai variabel independen atau variabel bebas, atau perannya adalah sebagai variabel yang mempengaruhi. Oke, ini kita klik, kita masukkan di sini. Kemudian sama seperti kemarin rekan-rekan semuanya, kita tambahkan beberapa hal. Untuk uji asumsi klasiknya, oke, sekarang kita klik OK. Pertama kali ketika kita menilai secara statistik, yang pertama kali kita lihat adalah terkait dengan uji asumsi klasiknya. Oke. Seperti yang kita tahu kemarin, uji asumsi klasik ini ada 5, dengan uji linearitas, dengan uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan juga dengan uji multikolinearitas. Oke, rekan-rekan semuanya. Pertama kali kita lihat dengan uji normalitas. Uji normalitas yang pertama adalah dilihat dari bentuk loncengnya. Ketika dia bentuknya seperti ini, maka dia dianggap normal. Kemudian yang kedua, ketika titik-titiknya berada di sekitar garis lurus, maka dia dikatakan normal. Kemudian uji heteroskedastisitas, ketika titik-titiknya berada di atas dan di bawah titik 0, maka dianggap normal. Kemudian untuk uji multikolinearitas, nilai FIF-nya di bawah 10, dan nilai toleransinya mendekati 1. Oke, rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini, ini adalah terkait dengan prosesnya. Selanjutnya, rekan-rekan semuanya bisa ketahui bahwa dari sini kita bisa mengetahui bahwa untuk koefisiennya, ya kita lihat di sini. Oke, setelah semuanya dikatakan
Oke, kita lihat Durbin-Watson. Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Misalnya ini adalah data time series atau data berkala. Kita bisa dilihat bahwa standarnya adalah min 2 sama plus 2. Oke, min 2 sama plus 2. Min 2 ini nilainya adalah 1,542 ketika nilainya ini berada di antara minus 2 sama plus 2. Selama nih range-nya di antara itu, maka dia dikatakan lolos uji autokorelasi. Di sini kita lihat bahwa semuanya sudah dilakukan uji. Pak, kenapa linearitas tidak dipakai? Oke, ketika kita mengujinya variabelnya berganda, biasanya linearitas beberapa uji, biasanya linearitas tidak dipakai, hanya menggunakan 4 uji biasanya, atau bahkan hanya 3 uji. Normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Biasanya hanya 3 uji ini saja, tanpa menggunakan uji linearitas. Kemudian, rekan-rekan semuanya, selanjutnya adalah kita menilai terkait dengan kekuatan modelnya. Ketika saudara melihat modelnya adalah sebuah model single atau sederhana, yaitu hanya ada satu variabel yang mempengaruhi dan ada satu variabel yang dipengaruhi, ini namanya regresi sederhana, maka kita hanya melihatnya R-square-nya saja. Tetapi ketika saudara menguji lebih dari satu variabel, seperti contoh tadi ada harga beli, ada review negatif, lebih dari satu variabel yang mempengaruhi, yang kita gunakan adalah adjusted R-square. Oke, kita nilai dulu terkait dengan model penelitiannya. Pada model penelitian ini bisa saudara lihat bahwa untuk nilainya adalah sekitar R-square-nya 0,870 atau 87%. Ketika kita menggunakan adjusted R-square, nilainya adalah 0,861 atau bisa kita maknai sebagai 86,1%. Sehingga koma ini akan diletakkan pada 2 angka di belakang koma. Pak, ini nilai 0,861 sama dengan berapa? Oke, komanya saudara letakkan 2 angka di belakang koma. Sehingga kalau 0,861, maka sama saja kekuatan model ini sama dengan 86,1%. Secara statistika, kita bisa menjelaskan bahwa model ini mampu menjelaskan. Oke. Pada model ini, review negatif dan harga beli mampu menjelaskan omset pada objek tersebut sebesar 86,1%. Oke, ini kekuatan modelnya. Pak, kalau semuanya kekuatan modelnya kecil, misalnya kekuatan modelnya hanya 20%, berarti lemah. Berarti harga beli dan review negatif yang saudara gunakan untuk menilai omset itu tersebut memiliki peran yang kecil. Jadi dia hanya bisa memprediksi omset dan harga jual sekitar 20%. Berarti bisa jadi masih ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penelitian saudara, yang tidak saudara masukkan dalam penelitian saudara. Ini yang kenapa kita lihat dulu di R-square-nya. Setelah kita lihat di R-square-nya, saudara akan turun kembali di uji signifikansi. Ketika saudara melihat uji signifikansi, melihat regresi, maka di regresi memiliki 2 uji signifikansi. Uji signifikansi yang pertama adalah uji signifikansi parsial, yaitu mengetahui secara individu satu persatu bagaimana sih pengaruhnya review negatif ke omset, bagaimana sih pengaruhnya harga beli ke omset. Ini yang kita lihat secara parsial. Kemudian yang kedua adalah uji simultan. Bagaimana sih kolaborasi pengaruh antara review negatif dan juga harga beli terhadap omsetnya dia. Kolaborasinya seperti apa? Melihat hal tersebut, rekan-rekan semuanya, untuk secara pengaruh parsial, saudara bisa melihat pada kolom collinearity diagnostic atau koefisien. Saudara bisa saya revisi, saya bisa lihat pada koefisien A. Berfokuslah pada unstandardized coefficient. Oke. Lihat di sini bahwa harga jual ini pengaruhnya positif. Jadi melihat pengaruhnya adalah pada pengaruh beta, yaitu pengaruh positif. Kemudian signifikansinya adalah semuanya signifikan. Karena
harga jual memiliki betanya positif, kemudian signifikansinya di bawah 0,05 sehingga berpengaruh signifikan. Review negatif juga sama, pengaruhnya positif, kemudian signifikansinya adalah 0,013 atau di bawah 0,05 sehingga dikatakan signifikan. Sehingga secara parsial, baik harga jual maupun review negatif secara individu masing-masing ini memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian kita bisa lihat pada simultannya. Di simultan, signifikansinya adalah 0,00 atau kita bisa lihat di sini bahwa secara bersama-sama berpengaruh simultan dan signifikan. Jadi memang dua variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tersebut, terhadap variabel omset. Oke, ini adalah gambaran jelas. Yang ketiga, yang paling fatal adalah ketika kalian salah mempersepsikan sebuah data. Ini adalah salah satu hal yang paling fatal dan paling sering terjadi ketika saudara menggunakan olah data SPSS. Di teorinya, teori ini menjelaskan bahwa harga beli, harga beli memiliki pengaruh yang negatif. Pengaruhnya, jadi semakin turun nilainya, semakin turun kan nilainya negatif, maka omsetnya akan semakin naik. Jadi ini pengaruhnya negatif ya, pengaruhnya negatif. Kemudian review negatif, semakin tinggi nilainya, omsetnya semakin turun. Kalau review negatifnya hasilnya negatif, jadi semakin turun review negatifnya, omsetnya semakin naik. Di sini saudara biasanya akan semakin bingung, Pak, ini variabelnya negatif, tapi pengaruh saya positif. Ini lihatnya seperti apa? Lihatnya adalah balik kepada kuesioner saudara. Kuesioner saudara. Apakah ketika kuesioner saudara tadi mengarahkan pada hal-hal negatif atau positif? Kalau kuesioner saudara contohnya, apakah saya mengeluh terhadap bos saya tidak suka dengan bos saya sering diperlakukan tidak baik. Ini kan kata-katanya negatif. Kemudian pada skalanya ada sangat setuju dan lain sebagainya. Di sini, di kuesioner tersebut, saudara memberikan intensitas negatif. Intensitas negatif. Sehingga variabel ini nilainya negatif dan ketika pengaruhnya di sini positif. Ketika pengaruhnya di sini positif, berarti ini memang menunjang pengaruhnya saudara. Bukan ketika ini kemudian negatif, kemudian berpengaruh dengan saudara, tidak. Balik lagi kepada teorinya. Jadi walaupun ini pengaruhnya positif, balik lagi ke pengaruhnya saudara. Ini hampir banyak orang yang salah paham di sini. Terkait dengan pengaruh positif dan negatifnya. Ketika pengaruh koefisiennya positif, tapi kemudian teorinya negatif gimana? Berarti benar, semakin besar, maka semakin besar pengaruhnya, berarti semakin rendah. Berarti benar seperti itu, Pak. Tapi kalau di sini pengaruhnya negatif misalnya, berarti kejadian di perusahaan tersebut bukan entitasnya bukan semakin besar, tapi semakin mengecil. Jadi berkebalikan ya. Jadi di sini saudara perlu sangat sekali jeli untuk mengetahui tujuan penelitian saudara, model penelitiannya seperti apa. Sebelum saudara melakukan uji signifikansi seperti ini. Sehingga di sini tahu ya bagaimana perbedaan antara ketika saudara melakukan uji dengan model teori negatif dan model teori positif. Ini perlu saudara tekankan sekali lagi. Contoh simpelnya adalah di sini saudara ketahui bahwa semuanya positif. Anggap aja kita lakukan sekarang ini, kita edit datanya, rekan-rekan semuanya menjadi data yang negatif misalnya, dengan nilai negatif. Anggap saja ini bukan harga jual, anggap saja ini intensitas untuk keluar. Intensitas keluar kerja. Kemudian ini review negatif ini adalah perlakuan buruk perusahaan. Perlakuan buruk perusahaan. Ini adalah
turnover-nya atau tingkat keluar pegawai. Oke, bisa lihat di sini. Kemudian kita lakukan olah data lagi di sini. Analyze, regression, linear. Kita klik OK. Kemudian hasilnya di sini keluar. Oke, kita langsung lihat aja di sini ya. Lihat aja di pengaruhnya. Oke, pengaruhnya sama, dia signifikan. Permasalahannya di sini adalah semuanya pengaruhnya negatif. Tetapi kok di betanya positif, Pak? Oke, betanya positif ini berarti mendukung teori Anda. Berarti kenyataan di perusahaan tersebut, ini kalau saya bilang beta ini ketika berhubungan dengan variabelnya, ini menunjukkan besar kecilnya pengaruhnya. Oke, menunjukkan besar kecil pengaruhnya. Ketika variabel Anda ini muatannya negatif, kemudian beta ini nilainya positif, ini berarti dia menunjukkan pengaruhnya besar. Tetapi ketika variabel Anda ini muatannya negatif dan betanya positif, betanya negatif misalnya, berarti ini menunjukkan bahwa muatan dari variabel Anda ini nilainya kecil. Jadi balik lagi dari teori Anda. SPSS ini atau regresi adalah sebuah logika berpikir dan teknik analisis. Anda mau masukkan tingkat kelahiran dan gempa bumi, ya pasti diolah. Tetapi balik lagi ke dasar pemikiran kita. Dia hanya alat, dia akan mengeluarkan signifikan dan lain sebagainya. Tetapi balik lagi, semua angka-angka ini ada pemaknaannya. Pemaknaannya adalah balik lagi kepada kita sebagai peneliti. Oke, jadi di sini ya, ini perlu diperhatikan sekali lagi. Jika nilainya negatif, nilai beta positif, maka beta ini adalah menunjukkan besar kecilnya ukuran variabel ini di perusahaan Anda. Oke, Pak, berarti kalau ini positif ya, memang intensitas keluar di perusahaan Anda ini tinggi. Pak, tapi kalau ini kan variabel negatif, kemudian pengaruhnya negatif. Itu bagaimana? Berarti intensitas keluar di perusahaan Anda itu rendah. Signifikan rendah, berarti semakin rendah, orang-orang yang tingkat keluar karyawan kan semakin rendah juga, kalau dia rendah. Kalau intensitas keluarnya tinggi, berarti tingkat keluarnya atau turnover rate-nya juga semakin tinggi. Sehingga di sini bisa dilihat ya, walaupun variabelnya negatif, kemudian pengaruhnya positif, itu hanya menunjukkan ukuran besar kecilnya. Bukan menunjukkan pengaruh, menunjukkan intensitas bentuk variabelnya. Ini yang rekan-rekan semuanya perlu ketahui terkait dengan uji regresi. Oke. Di sini bab terkait dengan regresi sudah selesai. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas terkait dengan regresi berganda secara spesifik, regresi moderasi dan mediasi secara spesifik juga. Oke, sampai di sini rekan-rekan semuanya silahkan jika ada pertanyaan. Jangan lupa ya, tugas kita nanti saudara membuat sebuah model penelitian di kehidupan saudara sehari-hari terkait dengan regresi. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Silakan rekan-rekan semuanya. Ada pertanyaan terkait dengan regresi? Ya, silakan. Silakan. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan korelasi. Oke. Di sini, analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi hubungan linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional, atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel dependen. Analisis ini hanya mengukur hubungan saja. Indikator korelasi adalah dapat menggunakan Pearson correlation dengan nilai lebih dari 0,5 pada nilai korelasinya. Ini adalah Pearson correlation. Jadi dia hanya menunjukkan korelasi saja. Prakteknya ketika kita melihat
pada statistika ini digunakan untuk uji validitas. Contohnya seperti apa? Oke, ketika saudara analisis korelasi adalah bagaimana saudara menjustifikasi, oke, bagaimana saudara menjustifikasi sebuah fenomena yang terkait dengan hal tersebut. Contohnya seperti apa? Oke. Anda punya calon suami nih misalnya. Anda sedang memilih calon suami atau sedang menentukan kriteria calon suami yang baik untuk Anda misalnya atau calon pasangan. Menurut riset kita atau menurut telaah secara akademik ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Anda atau kriteria calon suami yang baik. Yang pertama mapan, yang kedua tampan, yang ketiga adalah loyal, dan yang keempat berwibawa. Ini menurut studi empirik adalah ada 4 ini. 4 ini tidak terkait dengan semakin tampan orangnya, tidak. Tetapi ini adalah sebuah kriteria dari calon suami Anda, kriterianya. Jadi kalau bukan semakin tampan dia akan semakin besar jadi suami Anda, bukan. Tapi ini kriteria-kriterianya. Apakah ini kriteria dari calon suami Anda atau tidak? Contoh. Di sini tidak ada variabel negatif atau tidak ada variabel yang mempengaruhi dan tidak ada variabel yang mau dipengaruhi. Di sini kita hanya melihat korelasinya saja. Oke, saudara sedang meneliti nih, misalnya calon suami idaman bagi mahasiswi di Setiamak Barunawati. Oke, menurut Anda bagaimana sih calon idaman menurut Anda misalnya? Ini Anda sebar ke ada sekitar 200 mahasiswi di Barunawati. Kemudian semuanya mengemukakan adalah dari semuanya adalah hanya ada mapan, tampan, dan loyal. Berwibawa belakangan. Yang paling penting mapan sama tampan lah. Mapan sama loyal lah, tampan juga belakangan. Berarti di sini sebuah variabel calon suami. Jadi variabel ya, indikatornya adalah ada mapan dan loyal untuk di mahasiswi Barunawati misalnya. Tetapi bisa jadi ketika saudara berada di universitas lain, melakukan riset yang lain, calon suaminya bisa jadi beda. Bisa jadi yang dicari adalah tampan dan berwibawa, mapan dan loyal belakangan. Ini kan menunjukkan bahwa yang berhubungan saja. Misalnya yang kedua, contoh untuk terkait flu. Flu, ketika saudara flu, indikatornya apa sih? Indikatornya adalah tubuh meriang-meriang, hidung meler, kemudian suhu tubuh meningkat. Ini adalah indikator-indikator saudara kena flu. Jadi indikator berkorelasi saudara kena flu. Tetapi bukan berarti semakin Anda bersihnya semakin keras berkali-kali itu berarti Anda pasti kena flu. Bisa jadi enggak, bisa jadi kena debu. Tetapi ini adalah sebuah indikasi saja yang berkorelasi pada suatu kejadian tertentu. Ini korelasi. Kemudian, rekan-rekan semuanya, ini adalah ketika kita memahami korelasinya seperti ini. Oke, ini adalah terkait dengan korelasi. Ketika saudara memahami terkait korelasi, korelasi ini dalam bidang statistika, ini difungsikan untuk mengetahui apakah benar beberapa pernyataan-pernyataan ini merupakan bagian dari variabel ini. Contoh, untuk intensitas keluar kerja misalnya. Oke. Intensitas keluar kerja. Di kuesioner Anda, di sini ada 3 item pernyataan. 3 item pernyataan intensitas keluar kerja. Kita harus menilai apakah 3 item pernyataan ini merupakan benar-benar bagian dari intensitas keluar kerja. Melakukannya seperti apa? Kita lakukan dengan uji korelasi. Jadi bukan berarti X1, X2, X3 berpengaruh ke intensitas, bukan. Tapi ini merupakan bagian dari intensitas keluar kerja. Oke. Kita lakukan analyze, correlation, correlate, bivariate, kemudian intensitasnya saudara letakkan di sini. Kemudian X1, X2, X3 saudara juga letakkan di sini. Kemudian tinggal saudara klik OK saja.
Di sini akan muncul terkait dengan korelasinya di sini. Korelasinya di sini. Di nilai totalnya. Jadi nilai total ini akan menunjukkan, contoh kita lihat X1. X1 adalah nilai korelasinya di atas 0,5. Ini 993. Nilai korelasinya di atas 0,5. X2 juga sama 993, X3 nilainya 973. Pak N ini apa? N ini adalah nilai sampelnya. Jadi ada sekitar 32 orang untuk riset ini. Nilai signifikansinya adalah di bawah 0,05. Tapi fungsi saudara pastikan untuk lihat yang di sini, di tabel pertama sendiri, di mana tabel total dari semuanya ini. Ini adalah 993. Semuanya nilai korelasinya di atas 0,5. Sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa untuk item pernyataan baik X1, X2, dan X3 merupakan bagian dari variabel intensitas keluar kerja. Jadi ini benar-benar item pernyataannya untuk variabel ini. Ini adalah salah satu cara kita untuk melakukan penilaian terhadap sebuah variabel. Apakah ini benar-benar bagian atau tidak? Jadi ketika saudara menilai ini dari 50 orang kena flu, apakah benar sih ciri-cirinya flu itu saudara adalah bersin-bersin, tubuh meriang, suhu tubuh panas, kemudian batuk-batuk, kemudian pandangan agak kabur. Nah, indikator-indikator ini saudara sebar ke 50 orang, kemudian 50 orang itu akan saudara lihat dari 5 indikator ini mana sih yang termasuk, apakah memang kelima-limanya merupakan indikator dari flu, ataukah beberapa indikator tersebut bagian dari, bisa jadi 3, bisa jadi 2, merupakan bagian dari variabel flu. Ini yang harus kita justifikasi secara statistik. Oke, ini adalah gambaran terkait dengan korelasi, regresi dan korelasi. Yang kedua, aplikasi dalam dunia bisnis terkait dengan korelasi dan regresi. Oke. Dan kalian semuanya bisa perhatikan di sini terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Sampai sekarang rekan-rekan semuanya di berbagai macam perusahaan, saudara boleh cek sendiri. Ada salah satu kesalahan yang terus berulang menurut saya. Pertama, sebutkan kelemahan dan kekuatan Anda. Kalau ini tahun 1980-an, bolehlah pertanyaan ini ditanyakan. Karena internet pada zaman itu tidak cukup banyak dan informasi tidak cukup banyak keluar. Apa hobi Anda? Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Ibu bapak Anda pekerjaannya apa? Oke, fungsinya Anda semua jelasin itu untuk apa? Adalah, oke, saya ingin tanya sebelum kita menjawab untuk ini. Saya ingin tanya kepada, oke, ini ada beberapa peserta kita ya. Ini Adam, ada Adinda, ada Aditya, oke. Kita pilih, oke. Bagas Ramadhani. Selamat siang Bagas. Bisa open mic sebentar? Selamat siang Bagas. Ya, selamat siang, Pak. Oke, saya ingin tanya sesuatu sih terkait dengan yang sudah ada pada layar desktop saudara, layar gadget saudara. Ketika saudara memasuki, kita asumsikan saudara melamar pekerjaan. Kemudian perusahaan menanyakan 3 pertanyaan ini. Kalau saya boleh tahu, menurut saudara, persepsi saudara, untuk apa mereka tanya ini kepada saudara? Mungkin untuk lebih kenal itu, Pak, ke pelamar gitu, Pak. Oke, untuk lebih Untuk kenal. mendalami sifat kayak gitu, Pak. Fungsi untuk mendalami sifat kenapa? Kenapa harus didalami sifatnya? Ya, agar lebih tahu sih, Pak, sifat dari pelamar tersebut ya. Oke, ada kaitannya nggak dengan pekerjaan? Mungkin sih ada ya, Pak. Ada, Pak. Oke. Kalau saya boleh tahu, adanya itu hanya berkaitan atau berkausalitas menurut pendapat Anda? Jadi contoh nih, apa hobi Anda? Saya boleh tahu hobi Anda apa misalnya, Bagas? Halo? Bagas? Ya, suka main game gitu, Pak, hobinya. Oke. Ya.
Saya akan tanya pada saudara, anggap aja saudara suka main game e-sport misalnya, e-sport Mobile Legends misalnya. Apakah saya bisa mengatakan bahwa semakin hobi Anda bermain game, semakin Anda edik dengan game, maka Anda dijustifikasi sebagai karyawan yang malas. Apakah itu benar menurut Anda? Ya gimana Pak? Maaf, nggak Oke. kedengaran Pak. Oke, kalau hobi Anda adalah bermain game, oke, Iya, apakah saya boleh mengatakan ketika saya perusahaan nih menjustifikasi bahwa para karyawan atau calon karyawan yang memiliki hobi bermain game adalah orang-orang yang pemalas? enggak sih Pak, enggak mesti. Kalau misalnya hobi gamer itu dikatakan malas sih enggak mesti Pak. Oke, berarti Iya, benar ya. Jadi belum tentu hobi ini berkaitan dengan kinerja Anda di perusahaan, benar ya? iya belum. Oke, good. Makasih, Bagas. Oke, itu Oke aja. Pak. Oke, rekan-rekan semuanya, inilah salah satu yang terus kita temui sekarang. Kalau ini tahun 1980-an nggak masalah, saudara tanyakan ini. Karena di sana informasi nggak ada. Tapi ketika saudara menanyakan pertanyaan ini kepada zaman sekarang, zaman milenial, ketika kita sudah tahu bahwa 30% warga Indonesia adalah milenial, dan sampai 2035 atau sekitar 15 tahun mendatang, mereka akan terus mendominasi jumlahnya. Dan internetnya banyak sekali. Ketika saudara boleh search di internet, misalnya di YouTube, bagaimana cara kita ketika ditanyai kelemahan dan kekuatan Anda. Ketika Anda jawab hobi ini, apa yang harus Anda jawab? Anda anak keberapa ini, gimana sih cara kita ngatasin dan lain sebagainya, sudah ada. Sehingga kalau di tahun dulu 1980, 1990-an ketika informasi tidak semasif ini, saudara tanya gini bisa jadi ini bisa terkait dengan hal-hal psikologisnya. Tetapi jawaban-jawaban ini sekarang sudah beredar di mana-mana. Sehingga kaitan 3 pertanyaan ini sudah tidak lagi relevan sekarang. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah tidak lagi menjadi sebuah logika berpikir regresi, kausalitas. Kalau dulu 1980, 1990-an, Anda tanya ini ke mereka, bisa jadi ini menjadi gambaran dari kehidupan mereka. Jadi bisa jadi itu adalah sebuah regresi. Jadi semakin dia hobimu apa? Saya hobi dugem Pak gitu. Oh berarti ini suka kehidupan malam gitu, boleh. Tetapi sekarang kita hampir tidak bisa membedakan jawaban-jawaban yang benar. Karena informasi yang semakin banyak, mereka tahu jawabnya apa, sehingga ini hanya berkorelasi saja kedudukannya. Tidak menjadi sebuah regresi. Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi bahwa kalau Anda hobinya main game, Anda itu pasti malas kerjanya. Nggak bisa. Ini hanya berkorelasi saja. Bisa jadi Anda menghabiskan banyak waktu saudara untuk ngegame. Tapi bisa jadi Anda sedang mengasah kemampuan manajerial Anda sebagai lead team. Sebagai mungkin Anda sedang mengolah kemampuan koordinasi Anda, teamwork Anda sebagai support misalnya. Ini bisa jadi seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya berkorelasi saja, nggak ada korelasinya. Anda anak pertama, Anda anak terakhir dengan kinerja Anda di perusahaan, nggak ada hubungannya, nggak ada dampaknya. Hanya berkorelasi saja. Ini pertanyaan-pertanyaan hanya berhubungan saja sekarang. Oke, berarti seharusnya pertanyaan regresi seperti apa Pak yang harus ditanyakan ketika bekerja? Oke, saudara bisa lihat di masing-masing gadget, rekan-rekan semuanya, terkait dengan, oke, ini dari CNBC Indonesia, terkait dengan 3 jenis pertanyaan yang ditanyakan oleh Google ketika mereka wawancara kerja. Jadi kalau saudara melamar pekerjaan di Google, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Google terkait dengan diri Anda. Pertama adalah pertanyaan tantangan, contohnya adalah mengapa ini berhasil, apa poin terendah dalam proyek ini. Jadi contoh saudara akan diberikan sebuah proyek, sebuah analisa gambaran proyeknya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ini yang rekan-rekan semuanya akan pahami secara jelas. Oke, Anda melamar sebagai sales misalnya, atau admin misalnya. Kemudian kita sebagai rekrutmen, sebagai perusahaan, kita akan memberikan kasus-kasus tertentu. Menurutmu ya, kalau di hari Lebaran itu kamu mengelola
Biasanya administrasi semakin lama di sana karena apa menurutmu? Jadi ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ketika saudara bertugas di perusahaan. Jadi pertanyaan ini berdampak sekali menunjukkan contohnya ketika Anda daya analisis saudara, pengalaman Anda saudara di lapangan seperti apa, ada kausalitasnya. Pertanyaan ini tidak hanya berkorelasi, tetapi ini berdampak sekali. Contoh pertanyaan kedua, wawasan. Oke, apa yang menunjukkan Anda tentang kemudian menangkap kelemahan sehingga tidak memberikan, bagaimana Anda membayar untuk kuliah? Apa kemudian apa yang akan saya pelajari tentang Anda yang tidak ada dalam daftar riwayat hidup Anda? Apa yang saya pelajari dari Anda? Ini kan bagaimana Anda, pandangan hidup Anda, prinsip Anda. Kalau pandangan hidup Anda, Pak, kalau saya ya minta orang tua aja, Pak, beres semuanya. Berarti Anda kan tidak ada semangat juangnya. Ini bisa. Bagaimana Anda menjelaskan pandangan hidup Anda? Pertanyaannya seharusnya seperti Google, seperti ini. Prinsip mau tidak mau, prinsip hidup Anda akan mempengaruhi bagaimana Anda bekerja ketika Anda bekerja nantinya. Prinsip Anda sekarang. Kemudian yang ketiga, skenario. Kemudian apakah pelamar dapat mendelegasikan bergantung pada orang lain? Kemudian ketika Anda berada dalam krisis atau perlu membuat keputusan penting, bagaimana Anda melakukannya? Mereka tanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan ketika saudara sudah bekerja di sana. Prosesnya seperti apa? Jawaban-jawaban saudara ini bisa membantu Anda untuk mereka bisa dapat gambaran lah, caranya Anda bekerja di perusahaan seperti apa. Ini adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dibuat secara regresi, secara berkaitan dengan pekerjaannya. Ketika logika berpikir Anda sebuah korelasi, bukan sebuah kausalitas regresi, maka hasilnya seperti ini. Kenapa sih ketika saudara melamar pekerjaan kemudian masih ada tulisan itu, fungsinya untuk apa? Berarti di sana menunjukkan masih banyak orang-orang yang menganggap pertanyaan terkait dengan kelemahan dan kekurangan Anda, kemudian latar belakang keluarga Anda, pekerjaan Anda itu masih terkait dengan kinerja Anda di perusahaan. Padahal beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Google misalnya, mereka nggak tanya itu, mereka tanya yang lain. Ini membuktikan bahwa dengan asumsi-asumsi yang saya jelaskan tadi, masih banyak orang yang salah memahami antara korelasi dengan regresi. Masih banyak orang yang salah memahami antara korelasi dan regresi. Dipikir pertanyaan-pertanyaan korelasi itu akan berdampak, enggak, cuma berhubungan aja, tapi belum terjustifikasi berpengaruh. Kalau saudara berikan kejelasan terus Anda nggak bisa jawab misalnya, terus kemudian Anda dikerjakan di situ, berarti kan Anda pasti nggak tahu apa-apa. Pertanyaan Anda juga pasti sama dengan ketika Anda berbicaranya seperti apa. Pak, tapi kan bisa jadi dia adalah orang profesional. Iya, kalau memang Anda orang profesional, maka yang berbicara adalah bukan mulut Anda, tetapi prestasi Anda yang tertera dalam CV Anda. Ini adalah bagaimana pemahaman kita terkait dengan skenario, pemahaman kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan bersifat regresi dan korelasi. Ini adalah sedikit aplikasi terkait dengan regresi dan korelasi. Sekarang saya akan membawa Anda kepada one step higher. Jadi satu step lebih tinggi lagi. Kita akan berbicara terkait dengan ini. Ini adalah Harvard Business Review, sebuah halaman yang ini rekan-rekan semuanya bisa akses ya. Kita akan lihat bersama-sama. Saya akan bagikan ini di kolom chat. Saudara bisa lihat di sini. Ini adalah bagaimana saudara memahami terkait dengan korelasi dan regresi. What Western marketer can learn from China? Harvard Business Review merupakan salah satu rujukan majalah bisnis bagi perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Ketika Anda kaum profesional, ketika Anda dosen, Anda magister, Anda seorang profesional, rujukan Anda untuk mengetahui pola bisnis secara internasional menggunakan ini. Termasuk
bagaimana beberapa tren-tren akan masuk ke negara kita. Misalnya Netflix misalnya. Netflix sekitar 2-3 tahun yang lalu dibahas di Harvard Business Review. Booming di Indonesia sekitar tahun 2020-2021, baru booming di Indonesia. Jadi kalau Anda kepingin mendapatkan gambaran terkait dengan permasalahan bisnis sekarang, kemudian tren seperti apa, silakan baca Harvard Business Review. Oke, back to topic. Terkait ketika kita berbicara antara regresi dan korelasi. Ketika saudara berbicara terkait dengan regresi dan korelasi, Anda silakan baca ini, silakan translate. Oke, silakan baca, silakan translate ini. Link yang sudah saya berikan. What Western marketer can learn from China. Dulu, ketika kita punya televisi misalnya, belum ada zaman internet ya. Belum ada zaman internet. Semua orang akan lihat televisi. Oke, semua orang akan lihat televisi. Sehingga televisi adalah sebuah platform iklan yang sangat masif. Yang sangat masif. Sehingga saudara bisa membuat, kalau perusahaan saudara besar misalnya, saudara akan membayar 2M sampai 3M untuk beriklan di TV. Semua orang akan tahu masuk ke TV bolak-balik. Orang-orang akan lihat TV. Itu sekitar tahun 1000, mungkin tahun 8, anggap aja tahun 90 sampai tahun 2010-an lah. Oke, 1990 sampai tahun 2010-an. 10 mungkin tak anggap aja sekitar tahun sampai tahun 2012 atau 2014 karena 2015 kan sudah booming Gojek. Ketika saudara sudah sekitar tahun 2000, anggap aja tahun 2000-an sampai tahun 2014 lah, 14 tahun yang lalu, televisi masih sebagai sebuah platform iklan yang baik. Oke. Di sana televisi berposisi masih menjadi sebuah teknik regresi. Semakin sering saudara masuk ke TV, orang Indonesia akan semakin tahu bahwa oh ini ternyata ada produk baru nih. Ternyata perusahaan misalnya Indomie punya produk baru nih, punya Indomie rasa are misalnya, punya Indomie rasa soto Lamongan misalnya, soto ayam Lamongan. Ini ada masuk di TV, orang-orang tahu. Karena TV, platform TV adalah satu-satunya mayoritas orang mendapatkan informasi-informasinya. Tetapi sejak tahun 2015 ke atas sampai sekarang, tahun 2021, sejak 6 tahun itu, sudah ada Gojek, sudah ada platform-platform digital lain. Orang-orang cari informasi sudah via YouTube. Mayoritas orang sudah nggak nonton TV, mereka lebih cenderung main TikTok, nonton YouTube, main Instagram. Bahkan beberapa startup atau saudara punya beberapa lokasi-lokasi tempat makan bisa booming dan viral karena hire selebgram, masuk ke selebgram. Ini saudara bisa viral tanpa harus mengeluarkan uang puluhan miliar atau ratusan juta untuk masuk ke TV. Jika menurut research dari Harvard Business Review, maka kita bisa menjustifikasi bahwa televisi sudah tidak lagi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan Anda. Sehingga ini hanya berkorelasi saja terkait dengan promosi. Jadi promosi ini ada beberapa indikator nih. Ada pakai brosur, pakai TV, pakai radio. Dia hanya sebagai salah satu, dia dijustifikasi sebagai salah satu bagian dari iklan. Tapi bukan variabel. Kalau dulu, iklan di televisi adalah sebuah variabel. Dia mampu mempengaruhi besar kecilnya penjualan Anda. Karena satu-satunya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi adalah dari TV. Sekarang orang-orang memang lihat di TV, tapi mayoritas orang-orang sudah melek digital. Tukang becak mainan HP. Oke. Anda lihat kalau pemulung dia pegang HP, mainan Facebook, mainan WA. Ini menunjukkan setiap orang sudah melek internet. Walaupun mereka nggak punya TV, mereka punya HP. Mereka akses semuanya dari internet. What marketer can learn from China? China untuk ketika dia melaksanakan sebuah promosi-promosinya, dia nggak lagi pakai TV, tapi dia menggunakan endorser. Mereka menggunakan KOF, key of influencer. Oke, KOF ini apa Pak? Key of influencer misalnya Atta Halilintar, contohnya seperti itu. Jadi contoh ketika McDonald yang ada di Cina misalnya, ketika saudara baca ini ya, silakan saudara baca ini, silakan ditranslate dalam bahasa Indonesia. Misalnya di Cina,
McDonald Cina sedang mau promosi terkait dengan es krim terbaru, cone terbaru, es krim cone. Ketika es krim cone terbaru, dia meng-hire salah satu YouTuber lah, YouTuber gaming misalnya, YouTuber gaming pro. Dia gaming banget, kalau di sini anggap aja seperti Lemon lah, kayak gitu. Dia makan es krimnya. 3 hari sejak terbitnya es krim itu tadi. Oke, jadi si YouTuber tadi menjelaskan di tempatnya dia, kemudian McDonald pakai pakai influencer tadi di posternya dia, kemudian YouTuber tadi juga mengiklankan es krimnya itu di subscribernya dia, dalam jangka waktu sekitar 3 hari, penjualannya melebihi target, bahkan sekitar 3 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat dari target awalnya penjualannya. Inilah bagaimana sebuah variabel bisa menjadi regresi atau korelasi tergantung dari lokasi bisnis Anda. Jadi ketika saudara menjadi seorang pebisnis, ketika saudara menjadi seorang menjadi seorang profesional, Anda harus bisa memilih dan memilah sebuah variabel-variabel ini menurut fenomenanya sudah menjadi sebuah regresi atau korelasi. Kalau dulu orang kaya nggak kerja, di rumah aja, bisa jadi justifikasinya 3. Mertuanya kaya, harta turunan, atau dia main pesugihan, atau ngepet misalnya. Karena dia nggak kerja. Kalau orang sekarang, dia nggak kerja di rumah aja, bisa jadi ada 3. Dia YouTuber, 2 WFH, yang ketiga memang dia sedang jual beli online misalnya. Dia nggak keluar, orang-orang cuman Gojek atau apa bolak-balik dari rumahnya dia. Kayak gitu. Semua pandangan-pandangan bisa berubah tergantung dari posisinya Anda seperti apa. Back to topic di What Western Marketing Learn from China. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau dulu rekan-rekan semuanya pakai televisi, tetapi kalau sekarang adalah mereka sudah menggunakan cara yang sangat berbeda. Channel trading media giants. Jadi mereka menggunakan media yang berbeda. Kalau saudara misalnya pakai, saudara-saudara yang ikut training dan sertifikasi digital marketing, nanti ketemu lagi di sana. Kalau saudara pakai televisi, memang ada beberapa televisi itu yang dilihat misalnya Ikatan Cinta, suka dilihat sama ibu-ibu. Tapi saudara nggak pernah tahu ibu-ibu yang nonton itu karakteristiknya seperti apa, punya iPhone atau enggak, pakai Android atau enggak tahu. Terus kemudian saudara ingin jualan casing HP misalnya, masuk TV, saudara mengeluarkan uang 5 miliar, Anda iklan di TV, Anda lihat Ikatan Cinta, terus kemudian di sela-sela film Ikatan Cinta, Anda main sponsor di sana. Tapi Anda nggak akan pernah bisa menjustifikasi. Beda halnya dengan digital marketing sekarang. Dengan digital marketing, Anda misalnya dengan Facebook Ads atau Instagram Ads, Anda sudah bisa mengidentifikasi terkait umurnya berapa. Lupa sama Pak, di program televisi sudah ada jangkauan umurnya. Benar ada jangkauan umurnya, tapi Anda tidak bisa mentarget secara spesifik. Kalau Anda bermain dengan Facebook Ads dan Instagram Ads, Anda bisa secara spesifik mengukur umurnya. Umur 18-19 tahun, toh itu bisa. Oh, saya mau nembak untuk orang pengguna iPhone saja, bisa. Oh, saya mau beriklan untuk orang-orang pengguna Android saja, pengguna Samsung saja, pengguna Xiaomi saja, bisa. Inilah kecanggihan ketika saudara sudah menggunakan digital marketing. Kenapa sih televisi nggak sebegitu impact-nya? Karena ada variabel lain, yaitu variabel digital ads untuk bisnis saudara. Ini adalah salah satu prakteknya ketika saudara membuat sebuah pemikiran regresi dan korelasi. Kenapa sih ada banyak orang tertipu di luar sana? Karena pemikirannya korelasi bukan regresi. Regresi itu ada buktinya bahwa itu berkorelasi. Saya sudah tadi berkomunikasi dengan teman saudara. Apakah saudara mau saya justifikasi kalau Anda main gamer, itu berarti Anda seorang pemalas ketika bekerja? Kan enggak mau dijustifikasi dan belum terbukti. Kausalitas regresi itu ada buktinya. Tetapi korelasi itu hanya berhubungan saja, belum terbukti. Banyak orang tertipu saat ini karena dia berpikir korelasi. Contoh misalnya, Anda punya rekan bisnis. Pak, udah kerja sama aja. Anda tanam aja saham uangnya di saya. Nanti per bulan gampang lah kita bagi sahamnya.
Nanti saham per tahunnya saya bagiin. Bapak nggak usah takut, saya ini berafiliasi dengan perusahaan besar. Berafiliasi dengan perusahaan besar. Kami ini sudah punya banyak cabang di Indonesia. Kita ini omsetnya sudah miliaran rupiah, Pak. Jadi Bapak nggak usah tanya. Ini adalah, oke Pak, omset miliaran rupiah, jaringan banyak, afiliasi dengan perusahaan besar. Ini adalah apakah ini sebuah kausalitas atau korelasi? Kalau saya bilang itu korelasi. Nggak ada buktinya loh, kalau memang kalau kita nanam di dia itu kita pasti aman. Itu hanya korelasi. Korelasi yang digunakan oleh beberapa orang sampai sekarang untuk mengelabui cara berpikir Anda. Mulai dari sekarang, gunakan tetap bukti. Tetap buktinya. Buktinya seperti apa? Kalau Anda menggunakan, oke, saya tahu perusahaan Anda seperti saya anggap kayak gini. Saya akan nanam ke Anda, buktinya saya, kalau saya sudah pasti dapat, dan ketika sewaktu-waktu perusahaan Anda kolaps dan saya tetap masih dapat uang saya seperti apa? Oke Pak, kita ada perjanjian di depan notaris, ada sistem seperti ini, kita digaransi bla 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 bla. Ada buktinya, ada korelasinya, ada kausalitasnya, ada buktinya kalau memang Anda Anda memiliki pengaruh di proses tersebut. Itu ada buktinya. Ingat, kausalitas regresi itu ada buktinya, ada impact-nya seperti apa. Proof-nya. Selama bukan proof, ya itu hanya korelasi saja. Sehingga contoh misalnya yang kedua, contoh kasus simpelnya, Anda punya pasangan, punya pacar misalnya, kemudian mengatakan, oh ya tenang, aku ini IPK-ku tinggi, aku ini pinter, IQ-ku besar, IQ-ku tinggi, keluargaku kaya. Kalau kamu nikah sama aku, tenang aja, nanti kamu hidupnya pasti baik-baik saja. Itu kalau itu adalah hal-hal yang berkorelasi dengan hidupnya dia. Bukan tidak beregresikan dengan kehidupan pernikahan Anda. Kalau beregresikan dengan pernikahan Anda, berarti harus ada buktinya dong. Kalau itu beregresi, ada impact-nya dengan hidup Anda. Contoh, Anda sudah disiapkan rumah, Anda sudah mulai dibelikan rumah. Ini rumah untuk kita, atas nama kita, beratas nama kamu misalnya. Ini aku sudah punya bisnisku sendiri, ya gitu. Sudah ada proof-nya, ada buktinya yang secara spesifik berpengaruh di Anda. Jadi, jadi di sini ada dua hal yang bisa saudara lihat dari logika berpikir regresi. Ada pengaruh dan ada buktinya. Kalau korelasi hanya berhubungan saja, hanya berhubungan bahwa itu adalah bagian dari sesuatu, hanya bagian dari sesuatu. Tidak ada X dan Y, tidak ada. Orang tuanya kaya, kemudian dia tampan, dia ramah, itu hanya korelasi saja dengan calon suami yang baik. Hanya korelasi. Tetapi kalau berdampak dengan kehidupan Anda, harus ada proof-nya dong untuk hidup Anda. Ya gitu sih, rekan-rekan semuanya. Silakan rekan-rekan semuanya jika ada yang ditanyakan terkait dengan regresi dengan korelasi. Sebelum tugasnya saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Silakan. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Tugasnya untuk rekan-rekan semuanya ya, simple. Satu, buat sebuah model konsep. Bergambar ya, ada gambarnya. Seperti saya gambar tadi. Saya gambar terkait dengan ini. Ini konsep regresi. Ini variabel terikat, ini variabel terikat, ini variabel bebas. Ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi, ini variabel regresi. Kemudian ini adalah variabelnya, ini indikatornya. Anggap aja ini flu, kemudian ini meriang, bersin-bersin, batuk-batuk, suhu tubuh panas, modelnya kayak gini. Ini bagian dari ini. Ini adalah gambarnya. Silahkan buat, tugasnya ada 4, rekan-rekan semuanya. Akan saya ketikkan di kolom chat. Rekan-rekan semuanya bisa lihat. Jika ada yang kurang ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya sekarang. Oke. Tugas yang pertama, untuk rekan-rekan semuanya. 1, buatlah konsep berpikir regresi dan korelasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis, memasak, hubungan,
memasak, bisnis, memasak, kemudian berteman, belajar, terserah Anda. Bebas. Kemudian yang Halo? kedua, Pak, ya, boleh lihat ini nggak Pak? Apa contoh yang tadi? yang mana? Contoh yang apa? Yang mana itu? Yang review negatif sama omset. Oke. Oke Pak, terima kasih sebentar. Oke. Kayak gini ya. Ini modelnya kayak gini. Ini bisa saudara bisa buat satu variabel bebas, satu variabel terikat, bisa boleh lebih dari variabel terikat, tapi bukan hanya model, di sana ada analisis. Jadi saudara jabarkan dengan bahasa Anda sendiri. Ada analisis deskripsinya. Oke, itu ada gambar, saudara kan analisis deskripsinya seperti apa. Maksudnya seperti apa, gambar ini maksudnya gimana sih gitu. Prosesnya yang Anda operasionalisasikan seperti apa, itu Anda jelaskan. Kemudian selanjutnya, kita bicara terkait dengan tugas yang ketiga, adalah buatlah sebuah model regresi versus korelasi yang hasil statistiknya bertentangan. 4. Analisis deskripsinya. Ini email saya, rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah 4 tugas untuk saudara. Ini adalah kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Regresi dengan korelasi. Kalau bisa rekan-rekan semuanya, kalau bisa sih, kalau enggak apa-apa. Ambil contoh-contohnya secara bisnisnya, variabel-variabel bisnisnya seperti apa, bisa dimasukkan bebas, asal konsepnya benar, prosesnya benar. Jadi kalau ini gampang, nomor 1, nomor 2 gampang ya, nomor 3. Pak, nomor 3 maksudnya apa? Contoh kayak tadi saya contohkan, ternyata intensitas itu intensitas untuk keluar, kemudian perilaku buruk perusahaan, ini kan variabelnya negatif. Kemudian hasilnya positif. Hasil signifikansinya adalah positif. Ini seperti apa maksudnya? Ini saudara jelaskan. Ternyata variabelnya positif misalnya, gajinya tinggi, kemudian fasilitas perusahaan baik misalnya. Ini kan variabel-variabel positif, ternyata hasilnya negatif. Ini maksudnya seperti apa? Silakan saudara jelaskan. Jadi yang pertama dan kedua beda ya. Yang pertama ini hanya konsep saja, yang kedua dikaitkan dengan statistikanya seperti apa. Silakan dibuat. Oke, rekan-rekan semuanya, ini mau saya absen dulu. Mohon ditunggu sebentar. Bapak mau tanya itu tugasnya maksimal terakhir kapan ya? Hari Minggu. Hari Minggu pukul 8 malam. Oke Pak, terima kasih. Baik. Oke, rekan-rekan semuanya. Ini saya absen satu persatu dulu. Oke, dari kelas kalian berapa orang ikut sertifikasi digital marketing?